Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan pelajaran yaitu tentang antroposfer. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak meminta perwakilan dari teman atau adik-adik untuk memimpin doa supaya pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke? Nah, kepada adik-adik siapa yang ingin memandu atau memimpin doa pada hari ini? Iya, silakan. Iya, terima kasih atas partisipasinya kepada adik Jabar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya akan mengabsen dulu ya. Syawal, Eldi, Yulanda, ya. Siapa yang tidak hadir ya dari adik-adik? Oh iya, nanti sampaikan kepada mereka bahwa kita pada hari ini membahas tentang antroposfer ya. Oke. Nah, sebelum kita membahas antroposfer, apa sih? Ada yang tahu tentang antroposfer itu? Iya, baik, saya akan menjelaskan. Antroposfer adalah lingkungan bagian permukaan bumi yang dihuni oleh manusia. Contohnya antroposfer berupa wilayah perkotaan, pedesaan, lokasi pemukiman dan sebagainya. Antroposfer berasal dari bahasa Latin yaitu antropos yang berarti manusia dan sfera yang artinya lingkungan. Jadi ini adalah hubungan manusia dan lingkungan itu sendiri. Jadi antroposfer merupakan bagian dari geosfer yang merupakan tempat hidup manusia. Yang berikutnya adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk yang didasarkan pada usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan mata pencarian dan suku bangsa. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut untuk materi antroposfer pada pagi hari ini, apakah ada pertanyaan dari adik-adik yang masih kurang paham? Dipersilakan. Oke, tidak ada ya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pelajarannya atau materinya. Yang kemudian ada komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Jadi kemudian yang berikutnya adalah komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin ya, yaitu komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin sangat penting untuk mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama jumlah penduduk, yang kedua adalah angkatan kerja, yang ketiga adalah angkatan ketergantungan, yang keempat adalah peramalan pendudukan di masa mendatang, yang kelima adalah jumlah penduduk wanita dalam masa subur. Jadi komposisi penduduk menurut usia ini untuk mengetahui beberapa hal, yaitu seperti jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja atau angka ketergantungan atau peramalan penduduk di masa akan datang, atau jumlah penduduk wanita yang dalam masa subur. Jadi untuk untuk mengkomposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin itu kegunaannya itu seperti yang Bapak jelaskan tadi. Lanjut ya. Oke. Komposisi yang berikutnya adalah komposisi penduduk menurut usia dapat dikelompokkan menjadi, yang pertama itu adalah penduduk usia belum produktif, yaitu 0 sampai 14 tahun ya. Jadi penduduk usia belum produktif itu dari umur 0 sampai 14 tahun. Yang kedua adalah penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif itu yaitu berusia 15 sampai 64 tahun. Yang ketiga adalah penduduk tidak produktif, yaitu yang sudah lansia ya, itu lebih dari umur 64 tahun. Paham ya? Oke. Lanjut. Komposisi penduduk menurut usia suatu negara atau wilayah berpengaruh terhadap struktur penduduk. Struktur penduduk itu yang pertama, struktur penduduk muda, yang artinya susunan penduduk suatu negara
yang sebagian besar terdiri dari penduduk usia muda karena disebabkan oleh tingkat lebih tinggi daripada tingkat kematian. Maksud saya disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi daripada tingkat kematian. Jadi itu yang pertama, itulah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi daripada tingkat kematian adalah struktur penduduk muda. Yang kedua adalah struktur penduduk dewasa, yaitu struktur penduduk suatu negara yang sebagian besar usia dewasa karena dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang rendah. Jadi ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan tingkat kematiannya rendah. Yang ketiga yaitu struktur penduduk tua, adalah susunan penduduk yang sebagian besar penduduk usia tua karena dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang rendah, sedangkan tingkat kematiannya tinggi. Jadi ini adalah kebalikan dari struktur penduduk dewasa. Yang berikutnya, lanjut ya. Ya. Komposisi penduduk menurut usia biasanya digambarkan dalam bentuk grafik yang dinamakan piramida penduduk. Piramida penduduk artinya grafik susunan penduduk yang menurut umur, jenis kelamin dalam waktu tertentu. Jadi pada grafik tersebut sudah dicantumkan berdasarkan umur, jenis kelamin dan pada waktu tertentu ya. Jadi di situ sudah punya susunan atau punya grafik tersendiri. Jadi itu di dalamnya itu terdapat menurut yang dikelompokkan menurut umur dan menurut jenis kelamin. Oke. Dan manfaat dari piramida tersebut maksud saya manfaat piramida penduduk tersebut itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui jumlah penduduk pria dan wanita. Yang kedua adalah untuk mengetahui pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau negara. Jadi kita bisa mengetahui dalam piramida tersebut. Yang ketiga adalah untuk mengetahui jumlah penduduk usia sekolah. Jadi sudah lengkap terdapat pada piramida tersebut. Yang keempat adalah untuk mengetahui golongan penduduk yang produktif maupun yang tidak produktif. Jadi kita bisa melihat dalam piramida tersebut mana yang produktif dan mana yang tidak produktif. Kadangkala kita juga tidak bisa atau tidak tahu atau tidak mengetahui bagaimana sih membaca untuk piramida tersebut, piramida penduduk tersebut. Jadi cara membaca piramida penduduk tersebut yaitu yang pertama itu secara garis vertikal itu merupakan kelompok usia. Jadi vertikal itu merupakan kelompok usia vertikal. Kalau horizontal itu yaitu garis yang bentuk horizontal itu menyajikan jumlah penduduk pria, yang kiri itu menyajikan jumlah penduduk pria. Kemudian yang kanan itu jumlah wanita. Jadi itu cara membaca piramida penduduk tersebut. Yang berikutnya adalah sebelum saya melanjutkan pelajaran kita atau membahas materi kita hari ini, saya akan bertanya kepada adik-adik, apakah adik sudah paham dari pertama yang saya jelaskan, apakah itu apa yang dimaksud dengan antroposfer, piramida penduduk, sudah mengerti? Oke, saya rasa sudah paham ya. Oke, berikutnya adalah macam-macam piramida penduduk. Piramida penduduk itu dibagi beberapa macam piramida, yaitu ada 3 macam piramida. Yang pertama adalah piramida kerucut. Jadi piramida kerucut ini yaitu melambangkan piramida penduduk muda, yaitu menggambarkan keadaan penduduk yang sedang tumbuh atau terus meningkat. Jumlah kelahiran lebih besar daripada kematian. Jadi jumlah kelahiran itu lebih besar daripada kematian. Jadi itu disebut dengan piramida kerucut. Jadi yang kedua adalah piramida granat. Bukan granat yang bisa membunuh ya. Ini granat tentang piramida granat, bukan jangan salah paham ya. Jadi jangan adik-adik memahamkan bahwa piramida granat itu bisa membunuh atau bisa meledak seperti di film itu granat itu bisa meledak. Tidak. Jadi piramida granat ini menggambarkan keadaan penduduk tetap. Artinya jumlah penduduk tidak mengalami pertambahan maupun yang signifikan
jumlah kelahiran kematiannya seimbang. Jadi tidak ada tidak ada jumlah yang bisa menambah. Maksudnya dalam piramida tersebut sudah seimbang, tidak ada penambahan begitu ya. Oke, yang ketiga adalah piramida bentuk batu nisan, bukan batu nisan untuk kematian ya. Tapi di sini yaitu piramida penduduk tua. Jadi kalau diibaratkan yang sudah lansia itu kan umurnya, maksudnya banyak angka kematian dalam penduduk tuanya. Jadi piramidanya itu disebut dengan piramida batu nisan. Jadi menggambarkan jumlah penduduk yang semakin berkurang, yaitu angka kematian lebih besar daripada angka kelahiran, gitu ya. Oke, yang itu ya. Oke. Komposisi penduduk menurut mata pencarian. Jadi kalau di sini juga mata pencarian dalam penduduk juga bisa dikelompokkan atau dikomposisikan. Dari yang komposisi ini dapat diketahui tipe-tipe penduduk suatu negara, apakah termasuk masyarakat tradisional ataupun ataupun industri atau modern. Jadi kita bisa mengetahui di sini itu manakah yang tradisional, manakah masyarakat yang modern. Jadi yang pertama itu sektor agraris masih mendominasi mata pencarian penduduk suatu wilayah, maka masyarakat tersebut dikategorikan ke dalam masyarakat tradisional. Saya ulangi ya, masyarakat tradisional itu jika sektor agraris masih mendominasi mata pencaharian penduduk suatu wilayah, maka masyarakat tersebut dikategorikan sebagai masyarakat tradisional. Paham ya? Oke. Yang kedua itu jika sektor industri sudah mendominasi sektor pertanian, maka dikategorikan sebagai masyarakat industri atau modern. Jadi lebih dikatakan masyarakat modern itu jika mana sektor industri itu lebih mendominasi daripada sektor pertanian, gitu ya. Oke. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Jadi di sini komposisi menurut jenis kelamin ya. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin yaitu penting untuk mengetahui jumlah wanita dalam masa subur sehingga dapat diramalkan jumlah bayi yang lahir di tahun-tahun mendatang dan sekaligus untuk mencari upaya menekan angka kelahiran bayi sedini mungkin. Jadi kita dalam mengkomposisi penduduk menurut jenis kelamin itu untuk mengetahui jumlah atau kita bisa meramalkan jumlah bayi yang akan lahir di tahun-tahun yang akan datang dan sekaligus mencari upaya atau cara untuk menekan laju angka kelahiran pada bayi yang sedini mungkin. Jadi kita meminimalisir angka kelahiran yang akan datang. Jadi itu guna untuk mengkomposisikan penduduk menurut jenis kelamin. Itu ya. Oke. Yang berikutnya yaitu dinamika penduduk. Sebelum saya membahas tentang dinamika penduduk ini, jadi saya bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik sudah paham untuk materi sebelum yang saya jelaskan tadi atau belum? Apabila belum, tolong dipertanyakan kepada saya sehingga saya bisa menjelaskan kembali atau menjelaskan hal-hal yang penting atau yang kalian belum paham ya. Kalau sudah paham, saya akan lanjutkan itu tentang dinamika penduduk. Sudah paham ya? Oke, saya akan menjelaskan dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan jumlah penduduk atau faktor kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan migran atau perpindahan penduduk. Itu menyebabkan jumlah penduduk pada suatu negara selalu mengalami perubahan. Itu disebut dengan dinamika penduduk. Artinya, dinamika penduduk itu di suatu negara atau suatu wilayah itu
itu mengalami perubahan dalam faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Itu merupakan dinamika penduduk. Yang pertama itu adalah dari faktor kelahiran. Yang faktor kelahiran yaitu penunjang kelahiran, antara lain yaitu yang menyebabkan angka kelahiran lebih banyak ya, yaitu yang pertama itu adalah kawin usia muda. Jadi kepada adik-adik jangan buru-buru nikah ya. Jadi itu juga merupakan salah satu penunjang kelahiran atau banyaknya kelahiran. Jadi itu salah satunya, itu yang pertama itu adalah kawin usia muda. Jadi jangan terlalu buru-buru ya. Yang kedua itu pandangan banyak anak merupakan banyak anak banyak rezeki, itu pemikiran orang. Itu juga benar, tapi itu juga merupakan penunjang kelahiran. Yang ketiga adalah anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. Yang ketiga itu. Yang keempat adalah anak merupakan penentu status sosial. Benar ya? Oke. Yang kelima adalah anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. Jadi anak juga merupakan penerus keturunan. Benar adik-adik? Nah, oke. Yang penghambat angka kelahiran yaitu yang pertama melaksanakan program keluarga berencana, atau yang disebut apa adik-adik? Ya, KB. Yang kedua adalah penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan. Yang ketiga adalah semakin banyak wanita karir. Jadi sebagai banyak wanita karir, jadi itu juga sebagai salah satu faktor penghambat angka kelahiran. Yang ketiga adalah golongan angka kelahiran kasar atau disebut dengan CBR. Bukan motor ya, bukan CBR, motor CBR bukan. Oke? Ini adalah pengolahan angka kelahiran kasar, disebut dengan CBR. Yang pertama itu adalah angka kelahiran rendah apabila kurang dari 30 per 1000 penduduk. Yang kedua adalah angka kelahiran sedang, yaitu apabila antara 30 sampai 40 per 1000 penduduk. Yang ketiga adalah angka kelahiran tinggi apabila lebih dari 40 atau 1000 penduduk. Ya. Oke. Itulah materi kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin bertanya kepada adik-adik. Apakah adik-adik sudah paham dalam materi yang apa saja yang telah saya sampaikan pada hari ini? Sudah paham? Oke. Sebelum saya memberikan penyimpulan dari materi pada hari ini, yaitu tentang antroposfer, yaitu lapisan penduduk, saya meminta kepada adik-adik untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Iya, kepada saudara Syawali persilakan untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Ya, bagus sekali. Ada yang lain yang bisa menambahkan atau memberikan kesimpulan pada materi kita hari ini? Oke, terima kasih. Baik, sebelum Bapak menyimpulkan atau menutup materi pada hari ini, Bapak akan menyimpulkan materi kita ya, yaitu antroposfer itu adalah lingkungan bagian permukaan bumi yang dihuni oleh manusia. Contohnya antroposfer berupa wilayah perkotaan, pedesaan, atau lokasi pemukiman dan sebagainya. Yang berikutnya adalah komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk yang didasarkan pada usia, jenis kelamin, dan agama, pendidikan, mata pencarian, dan suku bangsa. Oke. Yang berikutnya adalah komposisi penduduk. Menurut usia suatu negara, wilayah berpengaruh terhadap struktur penduduk. Yang pertama adalah struktur penduduk muda. Yang kedua adalah struktur penduduk dewasa. Yang ketiga adalah struktur penduduk tua. Iya. Yang berikutnya adalah cara membaca piramida penduduk, yaitu secara vertikal dan horizontal. Oke. Sebelum
itulah hasil kesimpulan yang Bapak berikan. Dan sebelum menutup pelajaran pada hari ini, Bapak memberikan tugas ya. Oke, tugasnya itu pertemuan minggu depan, Bapak memberikan hari ini ya, Bapak memberikan tugas yaitu buat adik-adik membuat grafik, bukan grafik ya, piramida penduduk yang ada di Indonesia, atau di mana saja, asal bentuknya itu sesuai dengan garis vertikal dan horizontal ya. Jadi minggu depan Bapak akan lihat tugas dari adik-adik, sehingga itu juga merupakan penambahan tugas dari adik-adik, penilaian tugas dari adik-adik. Jadi adik-adik punya nilai ya sama saya ya. Oke. Baik, saya rasa cukup pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dari adik-adik, telah mengikuti pelajaran dengan baik pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk yang akan datang. Dan saya mohon kepada adik-adik, pelajaran hari ini jangan cuma sampai di sini. Jadi adik-adik belajar lagi di rumah ya, ulangi lagi di rumah sehingga bisa simpan dalam logika adik-adik materi hari ini ya. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Berhubung jam sudah menunjukkan jam istirahat atau berakhir pelajaran saya, jadi saya rasa cukup. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.